Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jilu Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang akan selalu kita memberikan informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia ya, dan juga sepak bola dunia. Hari ini kita akan menginformasikan kepada Anda tentang seputar sepak bola Indonesia. Persib yang minggu ini dikalahkan Rajaburi, namun saya melihat ada pesan yang cukup kuat dari seorang Federico Barba. Ini saat ini menjadi kapten dari Persib Bandung. Bagaimana pesannya kepada supporter para bobotoh yang setelah kekalahan dari Rajaburi, namun saya melihatnya adalah masih ada harapan meskipun tipis, meskipun sulit dan rumit untuk Persib ini bisa lolos atau memenangkan minimal 3-0 saat nanti Rajaburi tanggal 18 awal puasa di GBLA. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Mudah-mudahan dengan dukungan bobotoh bobotoh se-Indonesia itu bisa membuktikan bahwasanya Federico Barba bicara kepada para bobotoh yang ada di Rajaburi pada waktu setelah pertandingan itu tidak sia-sia. Namun juga kali ini kita juga tidak akan berbicara tentang Persib Bandung. Bagaimana pelatih timnas Indonesia dari U17, U20, U23 dan timnas senior. Ini ada Kurniawan Dwi Yulianto, kemudian Nova Arianto, dan selaku asisten dari John Herdman. Dan di pelatih U23 dan senior ada John Herdman, yang saya rasa perpaduan dari pelatih ini itu akan membawa dampak yang cukup besar buat ekosistem sepak bola Indonesia. Ditambah ada lagi pemandu bakat Om Simon Tahatmata. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya para penonton baru yang udah melakukan like dan subscribe pada channel ini, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Berikan kritikan dan saran pada kita, pada Jill Custen di link kolom komentar di bawah ini, dan juga kritikan buat PSSI dan juga Ketum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas seputar sepak bola Indonesia. Nah, kali ini bagaimana kita akan memberikan Anda sebuah ulasan yang cukup menarik ya. Ini adalah hubungan dengan Persib Bandung dan bobotoh. Memang dua elemen ini tidak ada yang bisa dipisahkan kalau kita berbicara fans dan juga para pemain yang ada di Persib Bandung. Bagaimana peran seorang Federico Barba, kapten Bandung, Persib Bandung? Dia berbicara kepada bobotoh ditemani Deddy Kusnandar, dan setelah kekalahan Rajaburi memang saya melihat ada sebuah kesalahan yang mungkin nanti bisa dicermati oleh Bojan Hodak, karena saya rasa dia itu pelatih yang tahu kelemahan di mana titik lemah saat Persib Bandung itu dikalahkan oleh Rajaburi. Pada babak pertama saya melihat begini, cukup 1-0 aja, nanti kita balas di Bandung di GBLA. Namun ternyata di babak kedua masih ada gol tambahan, baik itu dari sundulan dan juga sebuah umpan terobosan yang dilesakkan nomor 6 dari pemain Rajaburi. Nah, ini saya merasa begini, berarti titik lemah Persib Bandung itu ada di defender midfielder. Ketiadaan dari seorang Maklok ini membuat penyetaraan dari layer per layer ataupun zona pressing ataupun zona pertahanan, baik itu dari depan, tengah hingga belakang, itu memang terasa begitu janggal karena ketiadaan seorang Maklok yang dia memang selalu menjadi defender midfielder. Apalagi ini Maklok itu kan cedera, dan mudah-mudahan cepat pulih apakah nanti saat menjamu Rajaburi, apakah ini cedera yang dialami Maklok ini udah sembuh atau enggak? Mudah-mudahan segera teratasi. Bagaimana keputusan Bojan Hodak memilih ataupun memasukkan pemain yang tepat untuk menggantikan Maklok di defender midfielder. Berikutnya adalah di pertahanan. Dengan dampak cedera yang dimiliki Julio Cesar, biasanya kan begini, Mat Cinardi berduet dengan
seorang Julio Cesar di belakang, di tengah. Kemudian di Apit Butros, kemudian Barba, Federico Barba. Ini adalah pola yang bisa satu, Federico Barba dan juga Butros di kanan dan kiri. Ini adalah back wing yang dia bisa pintar sekali dalam mempertahankan layer di sini. Kemudian dua orang ini juga bisa membantu pemain-pemain ini untuk naik menyerang. Kemarin Federico Barba di tengah, namun sering naik ke atas karena memang dia itu selalu dipasang di wingback kiri. Itulah kenapa kemarin itu banyak lobang-lobang yang ditinggalkan oleh Barba untuk mengejar ketertinggalan dari Ratchaburi, sehingga malah kita kegolan ketambahan 2-0 dari Ratchaburi. Nah, ini tentu saja perlu diperbaiki dari adanya pemain-pemain yang ada di Persib Bandung. Manakah yang bisa untuk menutup sisi tengah yang di sisi pertahanan yang sudah saya sebutkan. Nah, kalau kita sudah berbicara pada layer 1, 2, 3, oke. Ada pemain yang menurut saya penampilannya ini belum bisa mencapai titik temu yang bagus. Masih angin-anginan dan belum bisa mencetak assist ataupun gol. William Barros ya. Ini adalah persoalan yang dimiliki Persib Bandung. William Barros beberapa kali dalam Liga 1 dan juga di ACL 2 belum bisa memberikan kontribusi baik assist ataupun gol. Namun Berginio ini bagus. Di Liga 1 dia bisa cetak assist. Kemudian kemarin dimainkan juga bagus sekali. Namun dominasi yang diberikan kepada Berginio ini setimpal tidak imbang dengan tidak imbang dengan apa yang dimiliki William Barros. Kalau kita berbicara pada William Barros, maka saya sebagai masyarakat Indonesia bisa berkata pada Bojan Hodak, kalau memang William Barros tidak bisa dimanfaatkan sebagai wingback kanan atau wingback kiri, karena kemarin saat di Ratchaburi mereka dipisah, kadang di kanan kadang di kiri dipindah. Namun serangannya masih sama masih tumpul, belum ada assist yang bisa diberikan kepada Andrew Jung di depan. Kemudian ini wajib diperbaiki oleh seorang Bojan Hodak. Ini adalah PR besar buat Bojan Hodak, bagaimana dia bisa menata ulang serangan dari wing kanan dan wing kiri. Oke, di depan itu ada Sergio Castel. Apakah Andrew Jung atau Sergio Castel atau Ramon? Kalau menurut apa yang sudah saya lihat dari Persib Bandung, percayakan aja pada Andrew Jung. Andrew Jung itu bagus, pergerakannya bagus, kelincahannya dapat, bagaimana dia bisa membuka ruang. Dan meskipun ketika penyerang dari Persib Bandung usianya sudah tidak muda lagi, namun saya lebih percaya pada seorang Andrew Jung untuk dijadikan starting 11 karena dia pintar membuka ruang, bisa membuka ruang yang mula-mulanya tertutup oleh Ratchaburi. Dan ingat, apa yang dimainkan Ratchaburi itu menduplikasi apa yang telah dilakukan Bojan Hodak selama fase grup. Nah, ini harus dibaca dengan baik karena banyaknya lini-lini yang melakukan kesalahan sedikit saja, namun di setiap lini ada kesalahan, baik itu dari striker, wing kanan, wing kiri, pemain tengah, bahkan back, bahkan juga kiper. Itu akan melemahkan posisi Persib Bandung dalam nanti ingin mengejar ketertinggalan 3-0. Minimal itu harus mencetak 3 gol tanpa balas di GBLA. Apakah itu bisa? Semua pasti berpikir masyarakat Indonesia tipis. Iya, betul. Namun sepak bola itu tidak hanya kata-kata kita bilang tipis bisa dan benar, namun ada di lapangan faktor luck, keberuntungan. Saya akan jamin Persib Bandung akan mendapatkan keberuntungan di GBLA untuk membalas 3 gol atas Ratchaburi. Dan setelah kita membahas Persib Bandung, ini agak panjang temanya kita sudah ada 3 pelatih timnas Indonesia. Yang pertama Kurniawan Dwi Yulianto yang dibantu oleh Om Simon Tahatmata. Om Simon itu bagus. Setelah kekalahan dari China U17 7-0 di pertandingan pertama, pertandingan kedua 2-3. Namun ini adalah uji coba, bukan sebuah pertandingan yang
bukan pertandingan utama karena masih ada di Mei 2026 ini untuk Piala Asia. Om Simon mengatakan jangan pernah takut untuk berduel. Itu yang akan diucapkan kepada anak-anak yang itu merupakan pilihan dia untuk masuk ke U17 yang akan digarap oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Nah, disinilah letak di mana pemain-pemain baru, meskipun ya ini sebenarnya satu klub ya, pemain U17 kemarin itu satu klub ya di divisi yang U17 yang telah menjuarai kompetisi di sana. Dan apakah memang itu bisa diperbaiki? Saya rasa bisa diperbaiki. Untuk U20 belum ada pertandingan untuk Coach Nova, dan Coach Nova juga akan menjadi asisten pelatih dari John Herdman. Ini sebuah kombinasi yang cukup bagus saya rasa untuk timnas Indonesia. Apakah hawa-hawa aura positif itu akan datang, atau keberuntungan itu akan selalu datang dengan permainan yang indah dari setiap level, baik U17, U20, U23 dan timnas Indonesia senior. Itu yang bisa kita harapkan dari Persib Bandung. Mudah-mudahan ada keajaiban yang akan didapatkan para pemain Persib, kemudian terutama Bojanodak dalam nanti menginventarisir para pemainnya dalam sebuah formasi yang tepat, sehingga itu bisa menutup kesalahan-kesalahan yang memang ada dalam tiap lininya. Ya, itu bisa ditutup dengan sempurna dengan kemenangan yang cukup luar biasa, mudah-mudahan. Dan apakah yang kita harapkan dari timnas? Kami supporter optimis timnas akan mendapatkan hasil yang terbaik pada masa yang akan datang. Dan itu yang bisa kita sampaikan. Berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya. Dan dari Jakarta, saya Jilu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.